Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novitasari, NPM 2003-02-043, jurusan S1 Perbankan Syariah kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama adalah perbedaan bank syariah dan bank konvensional, dan pertanyaan yang kedua adalah produk-produk bank syariah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama adalah perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Hukum bank syariah berdasarkan syariah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta fatwa ulama MUI, sedangkan bank konvensional hukumnya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu perdata dan pidana. Bank syariah akan menolak pengajuan kredit yang ditunjukkan untuk hal-hal yang bisa melanggar hukum Islam atau hanya untuk usaha yang halal. Sedangkan penyaluran kredit pada bank konvensional bisa dilakukan pada berbagai bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan selama tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku. Orientasi keuntungan bank syariah adalah kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan bank konvensional untuk kebahagiaan dunia semata. Keuntungan bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa, sedangkan bank konvensional keuntungannya berdasarkan sistem bunga. Di bank syariah, nasabah diperlakukan sebagaimana seorang mitra karena bank dan nasabah diikat dalam akad yang sangat transparan. Sedangkan di bank konvensional, hubungan pihak bank dengan nasabah lebih seperti antara debitur dan kreditur. Setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah selalu berada dalam pengawasan Dewan Pengawas yang terdiri dari ulama-ulama serta ahli ekonomi yang memang menguasai ilmu fikih muamalah. Sedangkan pada bank konvensional tidak ada Dewan Pengawas, sehingga setiap transaksi yang dilakukan tidak diawasi oleh siapapun selain hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu produk-produk pada bank syariah. Baik, produk yang pertama adalah saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan otoritas jasa keuangan lainnya. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia, yaitu yang pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35 atau POJK 04 atau 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17 atau POJK 04 atau 2015. Baik, selanjutnya yaitu sukuk. Sukuk adalah efek berbentuk sekuritisasi aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan penerbitannya, sukuk terdiri atas dua jenis, yaitu sukuk negara dan sukuk korporasi. Baik, sukuk negara adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yaitu SBSN. Dan suku korporasi adalah suku yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun badan umum milik negara, yaitu BUMN. Berdasarkan peraturan OJK nomor 18 atau POJK 04 atau 2005 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak korporasi, maka aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang terdiri atas, yaitu aset berwujud tertentu, a'yan mu'ujadat. Aset berwujud tertentu atau a'yan maujudat. Nilai manfaat atas aset berwujud manafi'ul a'yan tertentu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Jasa atau al-khodamat yang sudah ada maupun yang akan ada. Aset proyek tertentu, maujudat
masyru' muayyan dan atau kegiatan investasi yang telah ditentukan atau nasyat istismarin hasah. Reksadana syariah. Reksadana syariah menurut POJK nomor 19 atau POJK 04 atau 2015 adalah reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap jenis reksadana dapat diterbitkan sebagai reksadana syariah sepanjang menemui prinsip-prinsip syariah termasuk aset yang mendasari penerbitannya. Reksadana syariah dianggap memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Baik, selanjutnya yaitu adalah Exchange Traded Fund atau ITF, yaitu syariah ITF. Syariah atau Exchange Traded Fund syariah adalah salah satu bentuk dari reksadana yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal di mana unit penyertaannya dicetakkan dan ditransaksikan seperti saham syariah di Bursa Efek. Karena berbentuk reksadana, maka penerbitannya harus memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 atau POJK 14 atau 2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah agar pada saat transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka investor yang akan melakukan jual beli ITF syariah harus melalui anggota bursa yang memiliki syariah online trading system atau SUTS, yaitu ada efek baragun aset IBA syariah, ada juga IBA EBA syariah berbentuk kontrak investasi koleksi antara manajer investasi dan bank kustodian. KIKIBAS adalah efek beragun aset yang portofolio atau terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan, atau aset keuangan lainnya. Akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya yaitu ada dana investasi real estate atau DIRE syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 30 atau POJK 04 atau 2016 tentang dana investasi real estate syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. Estate syariah DIRE syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate dan atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. DIRE syariah berbentuk kontrak investasi kolektif dikatakan memenuhi prinsip syariah di pasar modal jika akad, cara pengelolaan, dan aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate dan atau kas dan setara kas tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.